Banyak dari kita melihat libur sebagai hak istimewa atau bahkan sebuah privilege. Namun, bagi para ibu yang bekerja, satu hari libur di hari Minggu, mereka tetap harus menjalankan peran sebagai ibu untuk membesarkan anak untuk menjadi penerus bangsa. Setiap hari, para ibu ini bangun lebih awal, jauh sebelum matahari terbit, untuk menyiapkan sarapan bergizi, memastikan seragam sekolah anak rapi, dan menyiapkan bekal makanan dengan penuh cinta. Setelah itu, mereka berangkat bekerja menghadapi tuntunan, tekanan, dan persaingan yang sama. Bahkan terkadang lebih berat dibandingkan rekan-rekan pria mereka. Namun, ketika jam kerja usai, peran mereka tidak berakhir di pintu kantor. Mereka kembali ke rumah di mana tugas seorang ibu, koki, guru privat, manajer rumah tangga, dan bahkan terapis. Ini bukan sekedar cerita pribadi yang menyentuh hati. Ini adalah kenyataan pahit bagi jutaan perempuan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mereka bekerja keras tanpa henti. Beban ganda ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mereka, serta mereka seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara ambisi profesional dan tanggung jawab domestik, yang seringkali berjuang pada pengorbanan salah satunya. Untuk solusi keseimbangan dan keadilan, oleh karena itu, saya mengusulkan sebuah gagasan progresif, yaitu waktu libur setengah hari bagi para ibu yang bekerja. Misalnya pada hari Rabu. Kenapa pada hari Rabu? Karena hari Rabu adalah hari tengah dari minggu. Waktu libur setengah hari di hari Rabu dapat menjadi jeda yang sangat berarti bagi mereka untuk beristirahat sejenak, mengurus kebutuhan rumah tangga yang tak ada habisnya, dan yang terpenting untuk terhubung kembali secara mendalam dengan anak-anak mereka. Tentu akan ada suara-suara skeptis yang bertanya, bukankah ini akan mengurangi produktivitas perusahaan? Bukankah ini akan menimbulkan ketidaksetaraan? Jawaban saya justru sebaliknya. Dengan memberikan waktu istirahat yang cukup, kita tidak hanya menunjukkan empati dan pengakuan terhadap perjuangan mereka, tetapi juga secara cerdas berinvestasi pada kesejahteraan karyawan kita. Studi menunjukkan bahwa karyawan yang bahagia dan sehat secara fisik maupun mental cenderung lebih produktif, lebih kreatif, memiliki tingkat absensi yang lebih rendah, dan yang tak kalah penting, lebih loyal pada perusahaan. Sebagai contoh, sebuah artikel dari Harvard Business Review yang berjudul The Case for Day Off yang diterbitkan pada Mei 2023 menunjukkan bahwa pengurangan jam kerja seringkali tidak mengurangi produktivitas, bahkan meningkatnya, karena karyawan menjadi lebih fokus dan termotivasi. Penulisnya, Leslie Farrell dan Jessica Porter, menegaskan bahwa fleksibilitas waktu dapat meningkatkan komitmen dan hasil kerja. Selain itu, CNN Business melaporkan pada bulan Juli 2021 bagaimana Islandia berhasil dalam uji coba 4 hari kerja tanpa mengurangi gaji, dan hasilnya adalah peningkatan kesejahteraan karyawan dan produktivitas yang stabil. Konsep ini mendukung gagasan bahwa istirahat yang memadai dapat memberikan dampak positif pada kinerja. Lebih dari itu, kita juga berinvestasi pada masa depan bangsa ini. Anak-anak yang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pimpinan yang cukup dari mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih stabil secara emosional, lebih cerdas pada intelektual, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan zaman. Belajar dari sejarah dan realitas, gagasan tentang keadilan bagi perempuan ini bukanlah suatu yang baru atau utopis. Jauh sebelum kita, seorang pahlawan perempuan telah berjuang dengan gigih untuk keadilan dan hak-hak perempuan. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini yang setiap tanggal 21 April kita ingatkan. Meskipun hidup di masa yang penuh keterbatasan, di mana perempuan tidak mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan laki-laki dan keterbelengguan oleh tradisi yang kaku, Kartini berani bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah bagi kaumnya. Dan kita telah melihat hasil perjuangan itu. Indonesia bahkan pernah memiliki seorang pemimpin negara perempuan, yaitu Presiden Megawati Soekarno Putri, yang menjabat dari tahun 2001 hingga 2004. Ini adalah bukti nyata bahwa perempuan Indonesia
Karena itu sudah relatif tercapai. Namun, kita berbicara tentang hak untuk mencapai keseimbangan hidup yang adil, di mana peran domestik tidak menjadi penghalang bagi kemajuan profesional perempuan. Jadi, adik-adik sekalian, ketika kita berbicara tentang waktu libur setengah hari untuk ibu bekerja, kita tidak sedang meminta sebuah privilege atau hak istimewa yang berlebihan. Kita sedang menuntut sebuah keadilan yang fundamental, keadilan yang mengakui dan menghargai peran ganda perempuan yang tak ternilai, keadilan yang menghargai kerja keras mereka, baik di tempat kerja yang formal maupun di rumah yang tak berujung, keadilan yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjadi ibu terbaik tanpa harus mengorbankan potensi dan karir mereka. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS Republik Indonesia yang seringkali merilis data terkait ketenagakerjaan perempuan dalam survei Angkatan Kerja Nasional Sukarnes tahunan, partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indonesia terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak ibu yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Namun, data BPS juga sering menunjukkan bahwa perempuan masih menanggung beban domestik yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Sebuah ketimpangan yang jelas. Ini adalah ketidakseimbangan yang perlu kita kasih bersama demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan produktif. Mari kita sama-sama sebagai individu dan sebagai integrasi menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan masyarakat dan lebih adil, lingkungan di mana ibu dapat berkembang tanpa harus merasa bersalah dan terluka. Karena sejatinya kesejahteraan perempuan adalah kesejahteraan bangsa. Dengan membuka generasi ibu tidak mendukung masa depan Indonesia. Terima kasih.